Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Khairunisa dapat kembali menemani sahabat Jemari tentunya pada podcast Jemari. Dan pada saat ini kita juga sudah mendatangkan bintang tamu. Ini salah satu pakar yang luar biasa, memberikan banyak sekali informasi kepada kita semua terkait gempa atau kebencanaan. Nah, langsung saja kita sudah hadirkan bintang tamu kita di sini, yaitu Bapak Badrul Mustafa. Halo, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kita pengen berbicara dan juga ngobrol-ngobrol santai saja terkait kebencanaan pastinya ya Pak ya. Karena dilihat dari fashionnya nih udah memakai baju BPBD nih. Ya, Iya. baju hadiah BPBD karena ya saya menjadi mitra BPBD lah, membantu kegiatan BPBD Iya. di dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan gempa dan tsunami. Ya tujuannya supaya kita membantu masyarakat bersiap siaga menghadapi potensi gempa dan tsunami yang ada di Sumatera Barat. Oke. Nah, jadi karena Pak Badrul sudah memakai atribut-atribut yang tentu saja tidak jauh-jauh dari kebencanaan ya Pak ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, baru-baru ini kan sempat terjadi bencana yang luar biasa ya Pak ya, di Turki salah satunya. Dan ini Pak, barangkali kita juga sebelumnya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita di Turki dan Suriah ya Pak ya. Karena baru saja 6 Februari 2023 lalu terkena bencana yang merupakan salah satu bencana besar ya Pak ya. Besar sekali. Iya. Dan banyak sekali korban jiwa juga gitu ya Pak. Banyak. Kalau Bapak sendiri, ini kan kita pengen ngulik sih Pak, gempa yang terjadi di Turki dan Syria yang begitu besar dampaknya. Kok bisa gitu Pak? Kan korbannya bisa sampai lebih kurang 40.000 jiwa ya Pak ya, terhitung sampai saat ini. 41.000 lebih. Waduh, udah naik lagi. Turki, kemudian yang paling besarnya itu di Turki yang korban jiwanya, kemudian diikuti oleh Suriah dan Lebanon. Oke. Nah, gimana tuh Pak pandangan Bapak sendiri sebagai pakar gempa melihat itu semua bisa terjadi? Karena kalau kita balik lagi ya Pak, di Turki kan sempat pernah mengalami gempa besar juga gitu ya. Mas sering karena dia merupakan salah satu daerah yang berada potensi luar biasa gitu. Gimana tuh Pak? Ya, jadi kebetulan negeri Turki itu ditakdirkan berada di daerah yang berpotensi kena gempa. Karena Turki itu dia berada di lempeng tektonik kecil Anatolia namanya, lempeng. Nah, kemudian di sebelah tenggaranya ada lempeng Arabia, kemudian barat dayanya ada lempeng Afrika, ya kan? Ditambah dengan lempeng besarnya di utara, yaitu lempeng Eurasia. Keempat lempeng ini berinteraksi, ya kan, menimbulkan patahan besar, ya. Nah, dua patahan besar, yaitu yang pertama patahan atau sesar ya, sesar Anatolia Utara, itu panjangnya ratusan kilometer, kalau nggak salah sekitar 700 km panjangnya. Satu, ya kan? Nah, jadi Turki ini utaranya itu ada patahan Anatolia Utara, kemudian di timurnya ada patahan Anatolia Timur namanya. Anatolia Timur, yang panjangnya kurang lebih 300 km. Panjang juga itu, ya kan? Nah, yang terjadi kemarin itu, ya, itu adalah akibat dari pergeseran lempeng, sesar Anatolia Timur tadi, yang di bagian selatannya, yang berdekatan dengan Suriah. Nah, itu epicentrumnya itu di provinsi Gaziantep kalau nggak salah ya, Gaziantep. Nah, kemudian
seperti disebutkan tadi, itu dua sesar ini aktif ini, dan kedua-duanya sudah sering menimbulkan gempa, ya, yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ya. Nah, di Anatolia Timur ini dulu tahun 1939 di utaranya, ya, di utaranya atau barat atau timur laut ya, mendekati utara itu, 1939 itu korban jiwanya 30.000 orang. Ya kan? Nah, kemudian yang di Anatolia Utara, yang sebelah kiri itu di Izmit kalau nggak salah, itu dekat ke Istanbul, itu tahun 1999 itu korban jiwanya 17.000. Jadi korban gempa di situ tidak sedikit. Gitu. Nah, kenapa begitu dahsyat ya gempa yang terjadi di sana? Karena kedua patahan tadi itu memiliki laju yang besar, besar. Kira-kira lajunya itu, kecepatan laju itu sama dengan di Sumatera sesar Semangko namanya, ya kan? Rata-rata sekitar 15 mm per tahun. Nah, kemudian di Jawa juga ada patahan-patahan di darat, tapi itu kecepatannya sangat lamban, ya kan? Sehingga kalau kita bandingkan Jawa dengan di Turki atau di Sumatera itu tidak terlalu berbahaya, gempa daratnya ya, tidak seberbahaya yang di Sumatera dan di Turki. Nah, sekarang Sumatera dengan Turki ini kurang lebih sama. Nah, lalu gempa di Turki ini adalah gempa darat, ya kan? Yang kalau gempa darat itu kedalaman pusat gempanya sangat dangkal, bukan dangkal lagi tapi sangat dangkal. Nah, perlu diketahui ada 3 kategori kedalaman pusat gempa. Yang pertama gempa dangkal, yang kedua gempa sedang kedalamannya, dan yang ketiga gempa dalam. Nah, gempa dangkal ini adalah gempa yang kedalaman pusat gempanya 0 sampai 60 km. Ya, di atas 60, permukaan. Dari permukaan. 60 km kedalamannya itu dangkal, 59, 58 itu dangkal kan. Nah, sedangkan gempa yang terjadi di Turki, gempa darat itu kurang dari 20 km. Nah, jadi kalau 60 km saja dangkal, nah kalau 10 km itu bukan dangkal lagi, sangat dangkal ya kan. Nah, sementara di Turki itu ya, terutama di daerah yang dilalui oleh sesar tadi itu banyak bangunan. Benar-benar. Bangunannya bangunan bertingkat banyak kan? Iya. Nah, itu. Tempat-tempat provinsi besar lah gitu, padat penduduk juga ya, Pak ya. Padat penduduk ya kan. Ditambah lagi terutama yang terjadi kemarin itu di Gaziantep itu sebagian tanahnya itu tanah sedimen lunak. Nah, kalau dibandingkan ya, gelombang gempa yang melalui tanah keras dengan tanah lunak, maka terjadi di tanah lunak itu amplifikasi, penguatan, goncangan, sehingga kalau orang membangun di daerah sedimen tanah lunak ini itu akan berbeda konstruksinya, fondasinya dengan yang di tanah keras, ya kan. Nah, kalau disamakan maka nanti ya bisa menimbulkan kerusakan atau kehancuran bangunan, ya kan. Dan itu yang banyak terjadi kemarin itu. Berarti kalau ditangkap Pak ya, mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama karena kedalamannya yang sangat dangkal, dan yang kedua sesarnya itu berada di daerah yang memang padat penduduk dan banyak bangunan ya Pak. Ada yang kurang satu. Apa itu Pak? Kekuatan gempa kemarin itu luar biasa. 7,8 itu yang pertama, ya kan? Dan gempa kedua 7,4. Jangan kan 7,8, ya kan? 7,4 itu sudah besar untuk gempa darat. Kalau di Sumatera ya, dari segmen-segmen ada 19 atau 21 segmen dari sesar Semangko di Sumatera itu kesemuanya itu kekuatan yang paling tinggi itu 7,6, dan itu pun jarang, ya kan? Yang di Liwa terjadi tahun 1994 itu 7,4, dan itu sudah luar biasa itu. Ini 7,8. Iya, benar-benar. Nah, itu. Jadi itu tadi ditambah lagi dengan yang kekuatannya tadi. Kekuatannya luar biasa, dan kalau tidak salah berulang-ulang ya Pak ya, ada banyak gempa susulan yang terjadi. Dan itu kekuatannya juga nggak main-main ya Pak. Nah, begini, kalau sebuah gempa semakin tinggi
kekuatan gempa utamanya, Ya. gempa susulan juga besar. Oke. Jadi ya. misalnya kalau tinggi, katakanlah nih kita ambil tinggi gempa utama segini, Ya. ya tentu gempa susulannya begini, lebih rendah kan. Makin tinggi, ya tinggi juga ini Iya. gempa susulannya. Jadi Maksudnya- gempa susulan itu bisa berbahaya, ya kan? Kalau gempa kuatnya itu seperti 7,8, ya tentu bisa terjadi gempa susulan itu 7,4, 7,2 atau 6,8 misalnya kan. Nah, ketika oleh goncangan 7,8 tadi ada bangunan yang jelek sekali konstruksinya, rubuh. Ada yang agak bagus, enggak terlalu jelek misalkan. Nah, oleh goncangan pertama dia tidak rubuh, tapi oleh goncangan kedua yang 6,8 misalnya bisa juga bisa rubuh seperti itu. Dan ada satu lagi kalau nggak salah, ini durasinya lama. Waduh, berapa itu Kalau Pak? nggak salah 45 detik. Waduh, itu udah tergolong lama ya Pak ya? Oh, lama itu 45 detik. Iya. Ya. 5 detik saja kalau gempa di atas 7, gempa di atas 7 itu sebagian bangunan itu sudah roboh itu. Oke, Ya kan? 5 detik saja ya kan. Ini 45. Waduh. Panjang itu. Iya, udah hampir 1 menit ya Pak ya? Iya. Oke, berarti itu beberapa alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan dampak yang luar biasa pada gempa Turki ya Pak. Tadi ada kekuatan gempanya, kemudian kedalamannya, kemudian bangunan-bangunan yang banyak yang tinggi-tinggi dan juga padat penduduk. Nah, mungkin itu menjadi faktornya ya sahabat Jemar ya. Dan mungkin barangkali ini Pak, karena tadi Bapak menyampaikan bahwa Turki itu adalah daerah yang sering ya Pak ya, lumayan sering terkena gempa, goncangan. Apakah itu gempa yang kemarin barusan terjadi itu tidak terprediksi Pak? Sebetulnya kalau orang kebumian, khususnya geofisika, itu bisa diprediksi. Sudah bisa diprediksi. Diprediksinya begini, daerah-daerah yang memiliki patahan di darat, patahan geser seperti itu ya, itu pasti akan terjadi ya, terjadi gempa. Tapi kapannya tidak bisa ditentukan. Kenapa? Ketika diketahui ada patahan dan dia bergerak, apalagi dengan gerakan yang sebetulnya cukup kencang lajunya, tadi sekitar 15 mm per tahun itu kencang itu kan. Nah, ketika batuan itu bergerak ya, tentu akan terjadi akumulasi energi, ya, terkumpul energi, ya kan. Nah, tiap saat terhimpun. Nah, ketika energi yang terkumpul itu sudah maksimal, ya kan, maka patahlah bagian batuan yang bergesekan tadi, ya, di suatu tempat. Nah, kemudian menjalalah gempa, ya, gelombang gempa dari tempat tersebut, tempat yang patah itu di dalam kulit bumi. Berarti kalau dikatakan tidak diprediksi, ya harusnya bisa diprediksi ya Pak ya. Cuma waktunya yang tidak bisa ditentukan. Jadi ketika ada patahan, nah itu pasti ya, ini secara saintifik ya. Nah, kalau pasti betul kalau dikaitkan dengan agama kan lain lagi kan. Benar. Nah, tapi yang namanya dalam ilmu fisika ya kan, ketika ada terakumulasi energi, pasti satu saat dia akan lepas, ya kan. Nah, itu seperti itu. Berarti pasti berpotensi gitu kan Pak. Namun sedikit saja mungkin Pak yang ingin saya tanyakan Pak, terkait masih diprediksi gempa ini, masih diprediksi gempa. Mungkin kita sama-sama tahu ya sahabat Jemari dimanapun berada, kalau terkait bencana alam ini kan Pak, banyak saja nih oknum-oknum nih Pak, oknum-oknum yang memanfaatkan situasi-situasi seperti itu untuk penyebaran hoax atau semacamnya gitu ya Pak. Bahkan karena gempa atau bencana itu sudah bisa diprediksi, maksudnya ya pastilah ada potensi, apalagi kalau di sana sudah ditemukan ada sesar aktif atau bagaimana gitu kan. Ada oknum-oknum yang meramal gitu Pak, meramal tanggal segini, jam segini akan terjadi gempa. Nah, sehingga membuat masyarakat jadi panik nih Pak. Panik berlebihan gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri gitu sebagai pakar gempa gitu, apakah ramalan itu punya persentase yang bisa dipertimbangkan atau bagaimana Pak? Tidak bisa ya. Jadi begini,
orang yang meramal itu kalau dalam bahasa Minangnya itu takok-takok wo. Takok wo ya. Apa ya? Tebakan asal-asalan lah kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi ketika misalnya di Indonesia ya, atau tidak salah di Indonesia, di dunia itu gempa yang kalau nggak salah yang di atas 5 kekuatannya itu setahun tuh ada 20 ribuan ya kan, jumlah gempa yang di atas 5. Artinya kalau di atas 5 itu kan yang dirasakan, dirasakan ya kan. Nah, kalau kita lihat peta seismisitas di dunia ya kan, nah itu kan nampak itu mana daerah yang berpotensi sebagai pusat gempa ya kan, dan mana yang kurang misalnya. Seperti kalau Indonesia itu Kalimantan, Kalimantan, Bangka Belitung, Kepri itu bisa dikatakan tidak ada sumber-sumber gempa di bawahnya ya kan. Nah, lalu di Siberia di mana gitu ya, nah, itu termasuk kurang atau di Afrika ya. Nah, di Afrika Tengah terutama. Nah, ketika misalnya di Indonesia misalnya kita melihat peta sebaran pusat-pusat gempa ya kan, nah, dan dengan jumlah gempa yang per tahunnya banyak, kan bisa saja seseorang mengatakan ya kan, besok akan terjadi gempa, ya kan? Tapi di mananya ya, dan kapannya, di mana persisnya ya, epicentrum, tanggal berapa, jam berapa, dengan kekuatan berapa, tidak akan bisa orang. Nah ya kan, kalau begitu bisa saja kan seseorang dia meramal besok akan terjadi gempa ya di Indonesia ya. Gempa yang bagaimana kekuatannya ya kan. Nah itu katakanlah gempa kuat, katakanlah misalnya. Nah, gempa kuat itu ya artinya kalau misalnya di atas 6 bisa saja terjadi ya kan. Dan kalau misalnya dia katakan terjadi gempa kuat ya, lalu terjadi apakah dia hebat? Tidak, karena potensi sudah ada. Sama halnya misalnya dalam hal kecelakaan lalu lintas, karena apa yang kita ambil ilustrasi seperti itu ya. Nah, data kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa di Sumatera Barat ya, kalau tidak salah 700-an jiwa per tahun di Sumatera Barat ya. Entah mobil, entah sepeda motor, tapi yang paling banyak sepeda motor kan. Nah, jadi artinya yang meninggal di Sumatera Barat akibat kecelakaan lalu lintas kan 2 sehari. Karena 700-an itu ya kira-kira sehari, setahun itu kan 365 hari ya kan. Nah, jadi 700-an orang dalam setahun di Sumatera Barat ya kan, meninggal akibat kecelakaan lalu lintas kan berarti 2 ya kan. Nah, besok kan terjadi kecelakaan lalu lintas dan ada yang meninggal ya kan. Bisa saja seperti itu kan. Nah itu. Nah jadi itu ya itu tebakan asal-asalan namanya ya kan. Nah, artinya kalau tebakan asal-asalan itu enggak perlu kita khawatirkan ya kan. Nah, makanya yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri ya kan. Nah itu karena memang kita berpotensi terhadap gempa ya kan, kapan saja bisa terjadi ya kan. Dan kita tidak peduli dengan ramalan orang ya kan. Nah, kalau kebetulan ramalannya katakanlah ya tebakan asal-asalan kan bisa juga terjadi kan, tepat ya kan. Nah bukan berarti dia hebat ya kan. Sehingga kalau misalnya sekali terjadi misalnya tebakannya tepat misalnya, orang tuh langsung dipercaya ya kan. Tidak bisa. Langsung viral kalau sekarang ini ya Pak ya. Oke, berarti kita tidak usah mempercayai ramalan tersebut, tapi kita perlunya waspada dan siaga, karena emang prediksi gempa itu memang sudah ada ya Pak ya. Tiap tahun itu sudah diprediksi berapa kali gempa akan terjadi gitu. Jadi sudah ada datanya. Ada datanya. Oke, jadi jangan percaya ramalan-ramalan lagi ya, sahabat Jemari ya, tapi perlu menyiapkan diri. Oke. Tadi Bapak sempat nih Pak, karena di Turki ini kita masih di Turki ya Pak ya, kita masih jalan-jalan di Turki. Itu memang layak untuk kita jadikan pelajaran. Iya, benar Pak. Nah, kata Bapak tadi di Turki itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi dan juga banyak bangunan-bangunan bisa dikatakan ada bangunan tua juga di sana, karena merupakan salah satu negara peradaban ya Pak ya. Nah,
dan di sana juga di samping dari kekuatan gempa yang luar biasa gitu, apakah standar bangunan juga menjadi faktor, Pak? Nah, gitu. Apakah ya? Betul sekali. Jadi tidak di Turki, tidak di mana-mana ya, yang menimbulkan korban jiwa ya kan, atau kerugian bukan dari gempanya, tapi dari bangunan, ya kan? Ya. Nah, itu pun tidak semua bangunan, yaitu bangunan yang tidak memenuhi standar bangunan yang ada, ya kan? Ya. Karena apa? Ketika terjadi gempa, ya misalnya di Turki itu, ya kan? Bahkan ada satu bangunan rubuh di sebelahnya enggak, ya kan? Apa yang terjadi? Nah, kemudian kita lihat dari berita yang dikutip dari orang yang memang melihat di lapangan di Turki itu, bangunan-bangunan yang hancur itu ya terutama adalah bangunan-bangunan tua, bangunan yang dibangun sebelum aturan bangunan aman gempa diadopsi di Turki, ya kan? Nah, bahkan ada satu kastil ya yang umurnya sudah 2200 tahun. Sudah sangat lama itu kan. Sudah sangat lama, ya. Sebelum Yesus itu, ya kan? 2200 tahun. Nah, sedangkan aturan bangunan aman gempa atau yang dikenal dengan istilah building code itu kan belum lama diadopsi. Diadopsi sama di Indonesia juga begitu. Kemudian kan direvisi, diperbaiki begitu ya. Nah, lalu bangunan-bangunan yang sudah ada sebelumnya ya, sebelum aturan dibuat ya tentu disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman orang yang membangun ketika itu, ya kan? Nggak ada standarnya, ya kan? Nah itu, lalu ketika yang terjadi misalnya di Gaziantep ini kan, dulu tahun 1939 kan di patahan itu juga, di patahan Anatolia Timur, tapi itu kan di utaranya, atau tepatnya di agak timur laut lah, ya kan? Nah, ketika terjadi di situ kira-kira jarak 300-an kilometer dari Gaziantep, ya, dampaknya ke Gaziantep dari yang di timur laut tadi atau utara tadi, ya, tentu tidak sebesar ketika terjadi pusatnya di Gaziantep, ya. Sehingga ya bangunan-bangunan tua yang kemarin hancur waktu gempa 1939 atau gempa-gempa setelah itu, tapi tidak di situ epicentrumnya, agak berjauhan, ya tentu dampaknya tidak terlalu besar kan. Nah sekarang di situ terjadi hipocentrumnya, ya Pak. Nah jadi sekali lagi memang betul bahwa yang menimbulkan korban jiwa itu adalah bangunan yang rubuh, ya kan. Kalau bangunan itu kan ada kerusakan itu kan ada 3 jenis kalau salah ya. Rusak berat, hancur, atau rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, seperti itu, ya kan. Nah, yang rusak berat apalagi yang hancur itulah yang menimbulkan kerugian, korban jiwa, ya kan, minimal ya mungkin luka-luka, ya kan, cedera semacam itu. Oke, berarti memang standar bangunan juga menjadi salah satu faktor ya Pak ya. Faktor walaupun itu nanti bukan di Turki, itu juga bisa menjadi salah satu pembelajaran bagi daerah-daerah yang potensi gempa. Nah itu sangat penting sekali untuk menerapkan standar bangunan bagi bangunan-bangunan yang ada di pusat atau zona-zona potensi gempa. Dan juga Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri, seperti yang Nisa lihat juga kan Pak, di pemberitaan ini banyak sekali nih Pak, pemberitaan Turki ini ya, baik di TV, di sosial media, di mana saja gitu. Banyak memberitakan gempa Turki ini disebabkan oleh A, B, C, D gitu kan. Bahkan ada juga yang saling menyalahkan entah itu pihak-pihak misalnya pemerintahnya atau apanya gitu kan dalam penanganan gempa Turki. Nah, kalau Bapak sendiri memandang sejauh ini terkait mitigasi pasca bencana atau pada saat tanggap darurat yang ada di Turki yang sudah dilakukan, itu Bapak melihatnya bagaimana? Apakah sudah baik gitu, sudah bisa diminimalisir korban-korban lainnya atau bagaimana? Nah,
tentunya karena saya tidak datang ke tempat itu, ya saya membaca, ya kan, membaca berita yang ada. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Turki, ya dalam hal tanggap darurat, ya pada saat bencana itu sudah cukup baik, ya kan. Dan pemerintah Turki langsung dengan kekuatan yang ada, dan bahkan tidak segan-segan meminta pertolongan ke negara lain, ya kan. Nah, sebagaimana juga ketika bencana terjadi di tempat lain termasuk tempat kita, Turki juga langsung turun tangan, ya kan. Nah, itu. Jadi muncullah solidaritas internasional di situ, ya kan. Tapi memang karena korban jiwa luar biasa, ya kan, karena 41.000 di Turki itu kan ada sekitar 36.000 ya, sisanya itu di Suriah dan Lebanon, ya. Itu jumlahnya kan luar biasa, ya kan. Dan kondisi orang yang akan diselamatkan itu juga luar biasa. Beda dengan misalnya rumah tinggal yang hancur misalnya, kan tidak terlalu susah untuk melakukan evakuasi segala macam. Ini ada yang terhimpit, itu luar biasa, ya kan. Tapi mengenai sigapnya pemerintah Turki itu, ya saya melihat dari videonya juga itu bagus sebetulnya. Sangat bagus ya Pak, ya. Bagus, ya kan. Ya, tapi memang gempa itu luar biasa. Kalau diukur dengan MMI, jadi ada selain magnitudo itu kan ukuran dari energi yang dilepaskan di pusat gempa, ya. Nah, misalnya magnitudo 7,8, 7,4 segala macam itu, ada intensitas namanya. Intensitas itu adalah dampak dari sebuah gempa yang diukur dengan MMI. MMI itu singkatan dari Modified Mercalli Intensity. Nah, gempa yang kemarin itu 9 bahkan mungkin 10 MMI-nya. Waduh. Ya kan? Nah, itu dampaknya, menghitung dampaknya. Nah, kalau kita bandingkan dengan gempa yang terjadi di kita tanggal 30 September 2009, itu 8 MMI, 7 sampai 8 MMI. Jadi betul-betul lebih dahsyat. Seperti itu. Nah, lalu ya kembali ke pertanyaan tadi, ya, bahwa pemerintah Turki itu sudah cukup bagus sebetulnya, ya, dalam melakukan tanggap darurat. Berarti ini ya Pak, ya, sudah sangat sigap ya Pak, ya. Baik dari pemerintahnya juga mungkin relawan-relawan lokal di sana juga sudah sangat sigap dalam penanganan. Pak, nanti kita bakal cerita-cerita ke daerah kita, karena seperti yang Bapak bilang tadi, sedikit memiliki kemiripan, bukan sedikit lagi, mungkin bahkan banyak memiliki kemiripannya, mungkin dari segi dampak, kekuatan, hampir-hampir gimana gitu ya Pak, ya. Nanti kita akan bicara, tapi kita ngopi dulu Pak. Silakan Pak diminum kopinya. Kalau di Jemari itu Pak, kopi sangat menjadi icon. Iya, silakan Pak. Sudah cobain belum keripik kentang satu ini yang bikin nagih? Keripik kentang dengan rasa yang autentik banget dari Akademos Crispy. Renyahnya dijamin bikin gak bisa berhenti. Yuk cobain keripik kentang dari Akademos Crispy. Nah, sahabat Jemari, tadi kita sudah ngebahas jauh ya tentang perkembangan gempa di Turki dan juga segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki yang menurut Pak Badrul sudah sangat baik dalam upaya mitigasinya, dan ini menjadi pembelajaran juga ya Pak ya bagi kita di Indonesia yang merupakan salah satu daerah sangat rawan dan tersebar nih sesarnya ya Pak ya, atau zona-zona aktif yang ada di Indonesia itu lumayan berpotensi juga. Salah satunya di Sumatera Barat sendiri, yang mana tadi di awal sudah Bapak singgung bahwa di Sumatera itu ada namanya sesar Semangko yang merupakan potensi sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan gempa-gempa besar. Nah, barangkali Pak, bagaimana tuh Pak kita sebagai orang-orang lokal yang ada di Sumatera Barat yang berkaca dengan gempa Turki kemarin? Jadi ingin saya tambahkan sedikit. Ada sedikit perbedaan antara Turki dengan di kita, ya. Di kita di Sumatera Barat ini, atau Sumatera lah pada umumnya, itu ada dua
sumber potensi gempa ya. Ya. Nah, selain yang Nisa sebutkan tadi kan sesar semangko, ya, ada dari subduksi yaitu Ya. megatrust. Megatrust itu mulai dari megatrust Melu di Aceh, Ya. megatrust Nias, ya kan, megatrust Mentawai. Oke. Nah, ya kan. Nah, jadi megatrust artinya itu di daerah laut ya. Ya. Nah, sekitar Mentawai ada dua segmen, segmen Sipurut dan segmen Sipurapagai. Ya. Nah, yang sama dengan di Turki adalah yang sesar semangko tadi. Oke, Nah, ya. jadi kalau kita mengambil pelajaran di Turki, maka kita bahas yang di, Sesar semangko. Sesar semangko. Ya. Ya. Nah, sesar semangko itu mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu ada 19, tapi ada juga yang menyebutkan 21 segmen. Ya. Ya. Nah, di Sumatera Barat ada 4 segmen. Oke. Dari Aceh sampai ke Lampung yang 19 atau 21 tadi, 4 segmennya ada di Sumatera Barat. Oke. Dan bisa juga ditambahkan dengan satu sebetulnya. Ya, kalau betul ya, tapi masih belum resmi itu. Iya. Ketika gempa 25 Februari tahun lalu, Iya. kan terjadi di Pasaman. Iya. Ada yang mengatakan bahwa itu sesar baru, sesar Talamau katanya. Oke. Nah, Ya. tapi itu masih dalam perdebatan. Karena bisa jadi itu bukan sesar baru, tapi bagian dari sesar Sumpur Oke. yang sudah ada ya kan. Iya. Nah, itu sambungan dari sesar Angkola dan Barumun di Sumatera Utara yang ujungnya masuk ke Pasaman. Oke, Ya. ya Pak. Nah, jadi dimulai dengan sesar bukan bukan sesar, segmen. Ya. Ya, itu bagian sesar Semangko, segmen Sumpur di Pasaman, kemudian berlanjut ke segmen Siano. Ya. Ya, lalu berlanjut lagi ke segmen Singkara atau Sumani, kemudian terakhir segmen Suliti di Solo Selatan. Oke. Nah, bersambung dengan segmen Siula di Kerinci, Ya. ya kan. Nah, dari segmen-segmen yang ada mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu, Sumatera Barat paling aktif. Oke. 4 atau 5 segmen katakan itu paling aktif dibandingkan dengan yang di Yang lain. Aceh, yang di Sumatera Utara, ya kan, sampai ke Lampung. Oke. Nah, paling aktif, ya kan. Nah, terakhir gempa yang yang kekuatannya cukup atau intensitasnya sekitar 6,7 itu terjadi tahun lalu tanggal 25 Februari. Ya, di segmen yang Sumpur tadi, atau ada yang menyebutkan segmen baru Talamau, oke lah, tidak masalah itu perkataan ya. Nah, sebelum itu tanggal 6 Maret 2007 itu 2 segmen sekaligus muncul gempa. 6 Maret 2007 hari Selasa, ketika itu jam 10.40 itu segmen Singkara atau segmen Sumani tadi. 2 jam berikutnya segmen Siano. Segmen Siano, ya kan. Nah, itu. Nah, jadi ini tentu menjadi pelajaran bagi kita ke depannya ya. Setelah kita melihat baik gempa yang tanggal 6 Maret 2007 maupun yang 25 Februari tahun lalu di Pasaman ya, menimbulkan korban, dan lagi-lagi kita melihat ya korban itu ditimbulkan oleh bangunan yang rubuh. Dan setelah diteliti bangunannya rubuh itu oleh tim ahli bangunan ya, itu ada bangunan yang tidak memenuhi standar. Ada bangunan lama ya kan. Ada saya sendiri waktu ke Pasaman saya ikut ke lapangan ya kan, saya lihat, saya foto ya kan. Nah, ada bangunan dari tembok tapi tidak ada besinya. Nah, itu. Nah, itu nanggung. Kalau mau membuat bangunan ya kan dari tembok pakai besi. Tentu dimensi besinya atau ukuran besinya dan yang lain-lain itu tuh harus disesuaikan dengan standar bangunannya ya kan. Nah, kalau enggak itu buatlah dari kayu, bambu atau sejenis itu ya kan, itu lebih fleksibel ya kan. Nah, itu lebih responsif terhadap gempa ya kan. Jadi baik gempa di Pasaman maupun sebelumnya di Singkara dan Siano ya, dari segmen itu faktor bangunan ya kan. Nah, itu. Jadi kita harus hati-hati di situ. Berarti lebih aware lagi dengan pemenuhan standar bangunan itu ya Pak ya. Standarnya kan sudah ada dan sudah direvisi berkali-kali itu kan. Artinya setiap revisi dibuat standarnya menjadi lebih tinggi ya kan. Benar. Supaya kita lebih aman. Itu sebetulnya benar, Pak. Supaya lebih aman ya kan. Dan juga karena potensi di Sumatera Barat ini memiliki potensi besar akan terjadi gempa ya Pak ya. Karena ada juga beberapa artikel ataupun tulisan-tulisan dari pakar gempa yang pernah saya baca juga Pak, bahwa
akan diprediksi terjadi gempa yang berskala besar, bisa sampai mendekati Turki itu ya Pak ya, dan memicu terjadinya tsunami yang seperti itu. Maka dari itu yang di subduksi itu yang ya, kalau yang memicu tsunami tentu yang dari Megi atas Mentawai. Iya, yang di Mentawai gitu kan Pak. Namun itu juga menjadi salah satu hal atau kode lah ya gitu ya Pak, untuk masyarakat lokal saat ini wanti-wanti, siap siaga gitu ya Pak. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak selain tadi standar bangunan yang harus kita patuhi, bagaimana juga caranya untuk siap siaga itu gitu Pak? Apakah sudah ada upaya yang dilakukan saat ini kalau Bapak melihat? Ya, kita karena sudah sejak tahun 2005 sesudah gempa Aceh, gempa Nias ya, kita aktif membantu pemerintah, BPBD di dalam hal pengurangan risiko bencana ini, apalagi dengan terbentuknya forum pengurangan risiko bencana dimulai dari Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan berdirinya forum PRB di kota dan kabupaten di Sumatera Barat ya. Nah, sudah memberikan pencerahan, pembekalan kepada berbagai lapisan masyarakat ya. Nah, tapi tentu itu masih belum menjangkau seluruhnya, dan itu juga sebetulnya selain belum menjangkau seluruhnya, itu setiap tahun itu harus diulang-ulang gitu, ya kan, terutama untuk sekolah ya kan. Nah, karena sekolah itu komunitas itu kan jumlahnya banyak ya kan, dan terutama kalau tingkat SD lah itu ya, itu kecemasan itu tinggi ya kan. Dan siswa itu kan ya dia belum punya banyak pengalaman lah begitu ya. Nah, dia punya kepanikan ya kan. Nah, tapi kalau sudah diberikan pencerahan, apalagi kalau itu dilakukan tiap tahun ya kan, minimal sekali setahun, nah, mereka menjadi terbiasa seperti yang dilakukan di Jepang lah misalnya ya. Nah, jadi selain kita memberikan saran-saran, konsultasi kepada pemerintah ya, kepada masyarakat pentingnya bangunan memenuhi standar, kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat ya tentang gempa itu sendiri, fenomena gempa itu ya kan di daerah kita itu seperti apa sih ya kan. Nah itu sehingga apa yang kita sampaikan itu membuat masyarakat waspada dan proporsional. Artinya kita jangan sampai kurang waspada atau berlebihan. Ya kan? Benar-benar. Berlebihan itu juga tidak bagus. Artinya proporsional, tepat. Yang bagaimana tepat. Itu Pak? Itu. Nah artinya selain tadi misalnya masalah bangunan, ya kan. Tentu apalagi kalau bangunan-bangunan yang besar itu tentu terkait dengan biaya ya kan. Nah kalau misalnya kita tidak sesuaikan dengan standar, ada orang misalnya terlalu takut atau apa misalnya, buat bangunannya yang luar biasa ini misalnya biayanya besar sekali, nah padahal kekuatan ini padahal menurut standarnya tidak seperti itu atau sebaliknya ya kan. Nah itu. Nah kemudian juga secara non fisiknya ya kan. Nah misalnya ketika orang tidak tahu seperti apa kalau terjadi tsunami yang sampai ke Kota Padang ya kan. Nah ini pengalaman ini ketika gempa beberapa hari sesudah gempa Nias, tepatnya tanggal 10 April 2005 kan terjadi gempa yang berpusat di Siberut 6,7, tidak terlalu besar sebetulnya, tidak ada kerusakan. Cuman karena sudah ada gempa Aceh 26 Desember 2004 diikuti dengan 3 bulan sesudahnya 28 Maret 2005 di Nias ya kan, yang 6,7 di Siberut itu membuat orang takut. Ada yang kemudian ya tsunami tidak terjadi, tapi dia menyangka tsunami terjadi. Ada yang kemudian dia pergi ke Solo, orang Padang. Ada yang pergi ke Bukit Tinggi. Nah, menurut informasi orang-orang yang pergi ini, karena dia katanya nanti tsunami sampai ke Indarung katanya. Nah, itu kan enggak tahu dia kan. Nah, enggak proporsional kan. Benar. Nah, jadi kalau sampai
keindahan tentu habis Kota Padang. Ya kan? Dan Seperti itu kan. bahkan ada yang meninggalkan rumah begitu saja sehingga juga meningkatkan kemalingan Wah, waktu itu Pak banyak. ya. Cuman ketika terjadi pencurian di rumah yang ditinggalkan begitu karena dia sangat takutnya ya kan. Nah, dia enggak berani melapor karena kalau melapor nanti akan diledek orang misalnya. Ya kan? Bodoh kamu ya seperti itu, daripada dibilang bodoh, biarlah diam aja. Nah, seperti itu. Pokoknya nyawa duluan lah yang diselamatkan gitu ya Jadi Pak. itu salah. Jadi itu termasuk mitigasi non fisik yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau terjadi gempa misalnya, nah kalau gempa sangat kuat, ya apa yang harus kita lakukan? Sementara kita ada di sebuah bangunan berlantai 2 misalnya, berlantai di lantai banyak, 2 kita berada di lantai 2, ya kan? Nah itu kita berikan di dalam sosialisasi, ya kan? Kalau misalnya gempanya ringan, ya tidak terlalu kuat, ya kan? Kita berada di mana, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah itu kita berikan, ya kan? Nah itu artinya kemampuan mitigasi non fisik yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, jadi sama dengan tadi ketika misalnya kita sampaikan bahwa kalau terjadi tsunami, ya kan, dari hasil kajian baik yang dibuat oleh pakarnya di ITB seperti Pak Hamzah Latif atau di UGM oleh Pak Subandono almarhum, beliau belum sampai 2 tahun meninggal kalau nggak salah, ya kan. Nah, melakukan kajian, nah itu kita pakai juga dengan tsunami yang pernah terjadi. Nah itu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga ketika terjadi gempa, ya kan, nah lalu misalnya terjadi tsunami, sudah bisa terukur, ya kan, dengan golden time misalnya 25 menit atau 30 menit apa yang harus kita lakukan, terukur. Nah itu yang proporsional tadi itu. Tidak berlebihan dan tidak juga menyepelekan gitu ya Pak ya. Juga kita sampaikan, nah kalau misalnya terjadi tsunami yang didahului oleh gempa, kita berada di daerah zona merah, tsunami Kota Padang misalnya, kan? Nah, kita bagaimana harus bersikap, jangan lagi misalnya meninggalkan rumah tanpa kunci, ya kan? Benar Pak. Nah itu termasuk hal kecil itu kita sampaikan. Itu masih berlanjut sampai sekarang ya Pak ya, maksudnya sosialisasi seperti itu. Kemarin itu agak kurang karena kita ini kena COVID kan, pandemi, benar. sehingga perhatian lebih fokus ke situ. Ya kan? Sekarang karena pandemi itu sudah bisa dikatakan hilang, ya kan. Nah jadi BPBD, pemerintah melalui BPBD nampaknya sudah mulai kembali ke jalur untuk mitigasi gempa dan tsunami ini. Iya, dan itu juga terbukti saya sebagai masyarakat lokal kemarin jalan-jalan ke Taplau nih ya Pak ya, itu ada BPBD di sana sedang sosialisasi ternyata di sana. Nah itu salah satu upaya yang sedang dilakukan berarti. Dan balik lagi nih Pak, karena kita sudah ngebahas jauh ya Pak ya, terkait potensi-potensi apa yang ada di Sumatera Barat mengenai gempa ini, dan juga apa yang harus ditingkatkan, seperti tadi bangunan harus diperhatikan lagi, kemudian cara kita menyikapinya bagaimana, jangan menyepelekan dan jangan terlalu berlebihan seperti itu, jangan sampai meninggalkan rumah tanpa dikunci karena itu menjadi masalah baru ya Pak, menjadi bencana juga itu. Nah, gimana kalau upaya dari multi sektor nih Pak, karena dampak dari gempa ini kan kompleks ya Pak ya, udah berdampak kepada kesehatan, ekonomi pastinya, kemudian sosial juga begitu, pendidikan gitu. Artinya banyak masalah kompleks lah gitu. Tentu penanganannya bukan BPBD saja yang harus bertanggung jawab seperti itu ya Pak ya. Artinya atau bukan pemerintah saja yang bertanggung jawab, pasti pihak-pihak lain juga harus bertanggung jawab. Nah, kemudian apa bentuk upaya yang berkolaborasi seperti itu yang menurut Bapak yang harus ditingkatkan gitu sehingga terciptanya Sumatera Barat sebagai provinsi yang tangguh bencana. Nah, jadi kalau kerjasama di dalam penanganan gempa terutama nah, kita tentu lebih fokus ke gempa karena gempa ini beda dengan hazard yang lain seperti banjir, ya kan? Nah, karena gempa ini
sering korban jiwanya lebih banyak, ya kan. Dan juga tidak bisa diprediksi, ya, datangnya tiba-tiba, ya kan. Lalu daerah yang terdampak luas, sangat luas bahkan, ya kan. Nah, sehingga memang diperlukan koordinasi, ya, koordinasi. Nah, itu sudah disiapkan, ya, oleh pemerintah, ya, melalui, ya, artinya melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan itu. Nah, itu sangat diperlukan ketika terjadi bencana, artinya tanggap darurat. Di situ diperlukan koordinasi. Nah, itu sudah disiapkan dengan aturan-aturan, ya kan. Nah, tapi yang kemarin itu disiapkan itu oleh BNPB dan melalui pembicaraan kemarin, saya juga termasuk ikut di dalamnya menyiapkan itu, ya. Itu tentu nanti akan diuji cobakan, ya kan. Nah, itu. Tapi sementara itu, ya, seperti disebutkan tadi, mitigasi prabencana itu kan penting. Iya, benar, ya. Pak. Kalau mitigasi prabencana itu tidak terlalu banyak melibatkan pihak, tapi yang paling penting itu ketika saat bencana terjadi, ya kan. Koordinasi itu diperlukan sehingga terutama penyelamatan korban yang selamat itu bisa efektif, ya kan. Nah, karena kalau itu penyelamatan korban yang selamat itu tidak efektif, itu bisa menambah korban baru, ya kan. Nah, itu menambah jumlah korban. Nah, jadi pihak-pihak yang terkait itu ya tentu dunia usaha, media, ya kan, perguruan tinggi, ya kan. Nah, di samping pemerintah sendiri, nah itu harus ikut aktif, ya kan. Nah, jadi kembali ke, ya, ditarik lagi ke awal sedikit, mitigasi prabencana, ya, baik fisik, ya, artinya fisik atau struktur bangunan-bangunan itu dipastikan mematuhi aturan bangunan aman gempa, ya kan. Lalu juga mitigasi non fisiknya dilakukan dengan baik, ya. Lalu kalau terjadi bencana, ya kan, nah tentu kerugian bisa ditekan dengan persiapan yang tadi, mitigasi prabencana. Nah, dengan kerugian yang bisa ditekan tadi, koordinasinya dari pihak-pihak yang memang sudah disiapkan untuk itu baik, ya. Nah, maka insya Allah, ya, kita bisa disebutkan sudah tangguh bencana, insya Allah, ya kan. Nah, selanjutnya tinggal tawakal pada Allah, ya kan. Benar banget, Pak. Berarti kolaborasi tentu saja tidak bisa dipungkiri, itu sangat dipentingkan, ya, Pak, ya. Baik pihak akademisi, pemerintah, masyarakat bahkan atau NGO juga, ya, Pak, ya. Yang mana saling bahu-membahu, baik itu berupaya dimitigasinya saat ataupun prabencana. Tapi yang ditekankan di sini tadi oleh Bapak adalah mitigasi bencana itu, ya, Pak, ya. Mitigasi bencana harus dikuatkan sehingga menekan jumlah kerugian pada saat bencana. Jadi gini, ya, Pak, ya, seperti yang kita ketahui lah, kalau kita di Sumbar ini menjadi salah satu hal yang sering sekali untuk terdampak, tentunya kita harus waspada, harus hati-hati dimanapun kita berada. Kita sudah harus mempersiapkan minimal untuk diri kita, ya, Pak, ya, untuk diri kita pribadi. Kalau terjadi gempa, apa yang harus langkah awal dilakukan? Intinya jangan panik, ya, Pak, ya. Nah, itu panik itu akan mengurangi lebih dari separuh atau lebih dari 50% kemampuan kita untuk menyelamatkan diri. Jangan panik. Jangan panik. Bapak sendiri mungkin udah terlatih mungkin, ya, Pak, ya, untuk karena ini ilmu saya, ya kan, dan juga pengalaman berkali-kali. Ketika gempa terjadi tahun 2007, ya, saya langsung ke RRI waktu itu. Karena di RRI biasanya sudah berkumpul dulu wali kota, bahkan kalau nggak salah gubernur, ya, ada waktu itu. Lalu ada Buya juga. Nah, jadi berempat kami menjadi narasumber, ya, di RRI. Tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan atau membuat tenang masyarakat. Iya. Nah, itu. Jadi jangan panik, ya. Jangan panik, ya, kan?
sahabat Jemari di rumah, karena ya namanya bencana kita nggak tahu kapan datangnya ya Pak ya. Oke Pak, terakhir barangkali Pak pesan-pesan kepada sahabat Jemari, mungkin closing statement sedikit, apa urgensinya dalam pemahaman tentang gempa ini yang bisa disampaikan. Oke, pengalaman di Jepang ya, bahwa lebih dari 34%, ya sekitar 34, sekian persen keselamatan orang yang selamat itu dari dirinya sendiri, dari pengalamannya sendiri, pengetahuannya sendiri ya kan. Nah, habis itu baru keluarga terdekat ya. Jadi artinya penting untuk kita masing-masing kita memahami tentang bencana ini, khususnya gempa dan tsunami, karena ini yang paling besar tadi kan. Nah, lalu karena daerah kita memang berpotensi terhadap gempa dan tsunami ya, maka kita harus terus mencari ilmu, dan ketika ada misalnya acara-acara pencerahan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama mitranya LSM dan saintis misalnya ya kan, itu harus diikuti ya kan. Nah, lalu tanggal 26 April ini mudah-mudahan ya, ini dilakukan hari kesiapsiagaan bencana. Biasanya ada acara-acara yang diarahkan atau diselenggarakan oleh BPBD. Nah, pengalaman sebelum-sebelum ini masyarakat itu kurang animonya, ya kan? Kurang semangat untuk mengikuti itu, ya termasuk kantor-kantor pemerintah. Nah, kita harapkan hari kesiapsiagaan bencana tanggal 26 April nanti itu diikuti dengan serius. Nah, itulah momen mungkin kita menyiapkan diri supaya kita menjadi nagari atau daerah yang tangguh bencana. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas ininya juga kedatangannya pada hari ini ya, sudah mau meluangkan waktunya dengan mungkin ada berbagai kesibukan dari Pak Badrul sendiri, sudah mau ya memberikan informasi sahabat Jemari terkait gempa khususnya yang ada di Sumatera Barat. Dan jangan lupa tanggal 26 April besok bakal ada hari kesiapsiagaan bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Ingat, kita tidak tahu gempa atau bencana itu kapan terjadi, tidak bisa diprediksi, namun kita harus siap siaga terus ya Pak ya. Maka dari itu salah satu caranya adalah antusias untuk belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan pada hari kesiapsiagaan nanti. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih banyak sekali lagi sudah datang. Semoga sehat selalu tentunya. Dan Jemari, sahabat Jemari jangan lupa untuk terus ikuti podcast Jemari tentunya dengan tema yang luar biasa menarik. Selain hari ini, tentu bakal nanti ada ditemani narasumber yang menarik juga. So, jangan kemana-mana. Saya Khairunisa dan narasumber saya hari ini Badrul Mustafa. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.